depan kita adalah rel kereta cepat Bandung Jakarta ya. Saya berpengalaman untuk naik kereta cepat ini Wush begitu ya teman-teman, dan ternyata memang cukup nyaman ya, nggak terasa goyangannya tuh, nggak terasa sama sekali teman-teman. Kayak diem gitu ya. Pantesan dulu ada yang naruh koin, dan koin itu sama sekali sampai tidak jatuh gitu ya, karena saking stabilnya gitu ya perjalanannya. Padahal kecepatannya sangat tinggi teman-teman, sampai 350 km per jam teman-teman. Bayangkan gitu ya, kecepatan seperti itu, kita duduk di dalamnya tuh nggak terasa sedang berjalan gitu ya. Kalau kita nggak ngelihat keluar, itu berasa diem gitu ya. Dan kalau teman saya mau tidur, ternyata udah nyampe lagi Jakarta gitu ya. Dia mau mau tidur di perjalanan gitu ya, tapi ternyata udah nyampe lagi gitu ya. Hanya sekitar 45 menit ya teman-teman dari Bandung ke Jakarta. Dan ini menurut saya sebuah terobosan begitu ya, hal yang luar biasa, dimana sebelumnya kita untuk perjalanan ke Bandung tuh butuh waktu berjam-jam ya. Dulu belum ada Cipularang, ke sana ke Cianjur, Puncak gitu ya, kemudian Bogor, nanti ke sana ke Jakarta. Sekarang kemudian ada tol Cipularang, semakin cepat teman-teman, semakin cepat untuk ke Jakarta itu dengan adanya tol Cipularang, yang sebelumnya harus ke Cianjur dulu gitu ya teman-teman. Dan sekarang dengan adanya Cipularang semakin cepat gitu ya. Tapi luar biasanya teman-teman, dengan adanya kereta cepat Bandung Jakarta, luar biasa, semakin lebih cepat lagi. Bahkan hanya 45 menit saja udah sampai gitu ya. Dan tidak ada macetan kan kalau kereta tuh ya, jalurnya khusus gitu ya. Kalau tol relatif masih ada kemacetan, walaupun lebih cepat dari sebelumnya gitu ya. Dulu kalau pengen ke Jakarta bisa jadi mungkin seharian gitu ya, dari Bandung bisa berjam-jam lewat Cianjur, Puncak gitu. Apalagi puncaknya sedang tutup buku maaf kok tutup buku sih, tutup buka gitu teman-teman. Di Puncak itu kan suka tutup buka ya, karena kepadatan lalu lintas, apalagi di weekend gitu ya. Dan saya pernah tuh dari Garut ke Bogor itu seharian teman-teman. Kenapa? Karena pas nyampe Puncak itu pas ditutup jalur untuk kita ya, yang dibukanya yang dari Bogor ke Cianjur. Sementara dari Cianjur ke Bogor pas lagi kebagian ditutup tuh. Itu mah dari jam berapa ya, dari duhur kayaknya ya, dari duhur sampai sore teman-teman, asar. Coba bayangkan, berjam-jam kita di Puncak gitu ya. Dan adanya Cipularang, kemudian lebih cepat lagi karena jarak yang semakin pendek gitu ya dengan adanya tol Cipularang. Tapi sekarang dengan adanya Wush, luar biasa, 45 menit teman-teman ya, 45 menit teman-teman. Dan dari segi teknologi, kenyamanan ya luar biasa ya. Dan terkait dengan teknologi ini kita nggak bisa meninggalkan gitu ya, harus kita mengikuti perkembangan zaman ini. Luar biasa teman-teman, perkembangan zaman di era sekarang ini, teknologi nggak bisa kita hindari. Kalau yang menghindari teknologi ya udah ketinggalan gitu ya, ketinggalan.
dengan adanya teknologi ini di sisi lain sangat memudahkan gitu ya, sangat membantu sekali gitu ya. Di sisi lain, jika kita tidak siap dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka kita akan semakin tertinggal, teman-teman. Kita akan semakin tertinggal oleh yang lain yang kemudian siap dengan teknologi terbarunya gitu ya. Bahkan ketika kita mengikuti perkembangan teknologi saja, kita belum tentu bisa sukses gitu ya, karena mungkin mereka lebih jago begitu ya, lebih bisa beradaptasi, lebih bisa menyesuaikan gitu ya. Tapi paling tidak dengan kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi terbaru begitu ya, itu kita tidak terlalu jauh ketinggalannya. Contoh, kalau dulu mau pergi kemana-mana kita dengan naik ojek gitu ya, kemudian naik angkot, naik bis gitu ya. Sekarang kita pengen pergi kemanapun sangat terbantu dengan adanya taksi online gitu ya teman-teman ya. Bahkan dijemput ke rumah gitu. Tuh kereta cepat teman-teman, tuh di atas kereta cepat ya, keretanya sangat cepat teman-teman keretanya. Oke, kembali ke teknologi ya. Dengan adanya teknologi, dengan adanya taksi online begitu ya, kita pengen pergi kemanapun sangat dimudahkan teman-teman. Bahkan kita tidak perlu punya kendaraan roda 4, kita dijemput teman-teman. Dengan adanya taksi online ini, kita mau pergi kemana, dalam maupun luar kota, itu sangat memungkinkan gitu ya, sangat terbantu begitu. Bahkan di kampung-kampung, di kota-kota kecil juga sekarang sudah mulai namanya taksi online ini menjamur di mana-mana gitu ya teman-teman. Kita mau pergi kemanapun sekarang sudah tidak susah lagi, sangat mudah teman-teman, sangat mudah, sangat terbantu begitu ya. Dan tentu ini kalau orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman, lagi-lagi bakalan tertinggal begitu ya teman-teman. Ya, pengalaman seperti ini kan tidak bisa kita hindari, atau kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa kita tolak, karena kalaupun kita menolak, orang lain akan menggunakannya dengan sungguh-sungguh begitu ya. Karena teknologi kebanyakan membantu masyarakat begitu ya. Pastinya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan, untuk membantu masyarakat, dan kalaupun kita tidak menggunakan, orang lain yang akan menggunakan gitu ya teman-teman. Dan ini luar biasa ya. Sangat membantu sekali gitu ya, teknologi yang berkembang di masyarakat ini. Nah, udah kerasa ya teman-teman, kita sudah keluar tol. Kita sudah keluar tol dan sekarang udah masuk jalan terusan Buah Batu, Kota Bandung teman. Saya lagi mau menuju ke Bandung teman-teman. Ini keluar tol Buah Batu, kemudian saya menuju ke arah Buah Batu ya teman. Dan di Bandung sendiri untuk teknologi luar biasa ya. Perkembangannya salah satunya taksi online cukup pesat gitu ya teman-teman.
sudah ngobrol panjang lebar nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya ya teman-teman. Dan tetap hati-hati di perjalanan jika yang sedang dalam perjalanan, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan buat teman-teman semuanya. Hajatnya selalu Allah kabulkan begitu ya, dan mudah-mudahan setiap aktivitasnya dilancarkan. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.